Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ibu Fiti dalam pembelajaran matematika. Masih ingatkah kalian apa itu analisis bivariat? Ya, metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel yang berbeda untuk menentukan adanya hubungan, kekuatan hubungan, dan arah hubungan kedua variabel tersebut. Jadi, jenis analisis bivariat itu ada 3. Yang pertama diagram pencar, ini kita sudah pelajari pada video sebelumnya. Kemudian ada regresi linear dan ada analisis korelasi. Pada video kali ini kita akan belajar regresi linear. Apa sih regresi linear? Jadi regresi linear adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Jadi untuk pembelajaran di kelas kita ini kita akan mempelajari yang hubungan antara satu variabel dependen dengan satu variabel independen. Tuh. Jadi regresi linear membantu kita mencari tahu bagaimana perubahan pada suatu variabel akan mempengaruhi perubahan pada variabel yang lainnya. Jadi model hubungan ini diasumsikan sebagai bentuk garis lurus. Jadi dia diasumsikan sebagai suatu garis lurus, sehingga disebut dengan linear. Jadi garis lurus itu linear. Jadi perhatikan diagram pencar ini. Titik-titik pada diagram menunjukkan pasangan data X dan Y. Dan pola-pola titik tersebut dapat menunjukkan adanya hubungan linear, kan? Ya, Y menunjukkan adanya hubungan linear. Dari titik-titik ini kita dapat membentuk beberapa garis yang mungkin. Misalkan seperti ini. Oke, dari garis ini hanya akan ada satu garis lurus yang paling mendekati semua titik pada diagram pencar ini yang biasa disebut dengan base fit line. Garis ini disebut juga dengan garis regresi. Jadi, garis regresi ada yang disebut dengan persamaan garis regresi. Jadi sebagaimana garis ada persamaannya ya. Jadi persamaan garisnya itu dirumuskan sebagai Y sama dengan A tambah BX. Di mana Y adalah nilai variabel terikat, X adalah nilai variabel bebas, A itu intercept atau disebut juga konstanta. Artinya nilai Y ketika X-nya sama dengan 0. Kemudian B adalah koefisien regresi. Jadi, koefisien regresi ini menunjukkan perubahan Y untuk setiap perubahan satu satuan X. Apa sih tujuan utama regresi linear? Jadi, regresi linear itu tujuannya untuk menemukan nilai yang optimal untuk intercept atau konstanta atau A dan koefisien regresi atau B. Sehingga model memberikan prediksi yang paling akurat atau menjelaskan hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan baik. Ini dilakukan dengan menggunakan metode seperti metode kuadrat terkecil untuk mengestimasi parameter-parameter tersebut. Oke, ada yang disebut dengan metode kuadrat terkecil. Pada metode ini kita akan mencari berapa sih nilai B. Ya, nilai B itu kita cari dengan rumus seperti ini ya. Nilai B dapat dihitung menggunakan konsep jumlah kuadrat variabel-variabelnya. Ada 2 jenis jumlah kuadrat variabel yang akan digunakan dan disingkat menjadi SS. SS itu sum of squares, yang berarti jumlah kuadrat. Jadi SS ada SS XY, jadi sigma X kurang X rata-rata kali Y kurang Y rata-rata. Kemudian ada SS XX, sigma atau jumlah dari
X kurang X rata-rata kali X kurang X rata-rata. Kemudian ada nilai A, kita mau mencari nilai A. Nilai A sama dengan Y rata-rata kurang B kali X rata-rata. Langsung saja yuk kita lihat contohnya. Kita punya tabel hubungan antara jumlah jam belajar dan nilai ujian. Tabelnya seperti ini ya. Nah, dari tabel ini kita tambahkan beberapa kolom lagi, yaitu kolom untuk X kurang X rata-rata, Y kurang Y rata-rata, kemudian X kurang X rata-rata kali X kurang X rata-rata, Y X kurang X rata-rata dikali Y kurang Y rata-rata. Jadi kita tambahkan 4 kolom di sini. Selanjutnya kita hitung dulu jumlahnya. Di sini jumlah X, jadi variabel bebas itu X ya, jumlahnya 35 untuk data yang ada di sini. Selanjutnya menyesuaikan dengan data yang kalian punya. Kemudian untuk Y-nya di sini 743 jumlahnya. Berikutnya kita hitung X rata-rata dan Y rata-rata. Jadi rata-rata di sini jumlah seluruhnya 35 per jumlah datanya 10, hasilnya 3,5 dan Y rata-rata hasilnya 74,3. Berikutnya kita hitung X kurang X rata-rata. X itu yang ini ya. 3 kurang 3,5. Kemudian 5 kurang 3,5. Dan seterusnya sampai data kita yang ke-10. Oke. Berikutnya kita pindah ke kolom Y kurang Y rata-rata. Kita tahu bahwa Y rata-ratanya 74,3. Jadi di sini 70 ini Y-nya ya. 70 kurang 74,3 min 4,3. Begitu seterusnya sampai data kita yang ke-10. Nah, berikut ini X kurang X rata-rata kali X kurang X rata-rata. Yang mana itu? Ini dia X kurang X rata-rata. Jadi kita kuadratkan saja ya. Hasilnya 0,25. Dari mana 0,25? Min 0,5 kali min 0,5. Ya, begitu seterusnya. Ini 1,5 kali 1,5. Ini seterusnya sampai data yang ke-10 juga. Oke, kita pindah di sini lagi. Ini apa yang mau dilakukan? Kita kalikan X kurang X rata-rata, yang mana? Yang ini. Kalikan dengan Y kurang Y rata-rata, yang ini. Jadi min 0,5 kali min 4,3 di sini hasilnya 2,15. Di sini 1,5 kali 10,7. Oke, seperti itu sampai di data yang ke-10 min 1,5 dikali 10,7. Ini hasilnya min. Selanjutnya ini kita jumlahkan di sini. Di sini juga kita jumlahkan. Ya. Berikutnya apa? Berikutnya kita hitung nilai B. Nilai B. Apa sih rumusnya B tadi? B itu rumusnya SS XY per SS XX. Kita cari dulu yang mana sih SS XX itu sigma. Atau jumlah dari X kurang X rata-rata kali X kurang X rata-rata. Yang mana itu? Jadi sigma itu jumlah. Jadi ini X kurang X rata-rata kali X kurang X rata-rata. Jumlahnya yaitu nilai ini. 22,5. Kemudian SS XY yang mana? Ini dijumlahkan semuanya menjadi 126,5. Ya, berarti nilai B itu 126,5 dibagi 22,5. Hasilnya 5,622. Berikutnya kita bisa mencari nilai A-nya dengan rumus Y rata-rata kurang B kali X rata-rata. Y rata-ratanya yang ini. Ini nilai B dan ini nilai X rata-rata. Kita masukkan nilainya seperti ini. Di pengerjaannya kalikan dulu ya. Kalikan dulu ini, kemudian kurangkan 74,3 kurang hasil kali ini. Maka kita dapat 54,622. Nah, sekarang kita dapat. Berarti persamaan garis regresinya adalah Y
sama dengan 54,622. Ini nilai A. Jadi persamaan itu Y sama dengan A tambah BX atau BX tambah A. Di sini tambah BX, B-nya 5,622X. Inilah persamaan garis regresi. Ya, jadi untuk menentukan persamaan garis regresi, kita harus mencari dulu nilai B dan nilai A. Di sini kita butuh ketelitian ya. Selanjutnya, selamat mencoba. Semoga dipahami. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan ditulis di kolom komentar. Atau mungkin ada yang salah hitung. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.